Jika kita lihat mengenai raja-raja di periode kedua silsilah Yesus Kristus, kita bisa melihat ada banyak raja yang kita tidak kenal, dan kalau kita baca begitu saja, sepertinya oh ya orang ini memperanakan yang ini papanya ini anaknya ini gitu ya. Akan tetapi ternyata di antara mereka ada juga generasi yang dihilangkan. Matius pasal 1 merupakan silsilah Yesus Kristus, dan silsilah Yesus Kristus ini bukannya hendak menampakkan keturunan darah dan daging, bukan. Tetapi secara rohani ingin memperlihatkan bagaimana arus pewarisan janji, pewarisan perjanjian itu diturunkan, gitu ya, diturunkan. Dan secara khususnya periode kedua itu mulai dari Daud sampai kepada pembuangan ke Babel. Ada 14 raja di situ kalau kita lihat, dan banyak raja yang kita tidak kenal. Tetapi mereka semua ada dalam perjanjian lama. Dengan hanya melihat nama-nama saja, itu bisa membuat kita tercobai karena kita menganggap ya yang penting tahu tentang asal-usulnya. Tetapi kita tidak tahu kenapa dia ada di situ, ada dalam daftar itu, apa pelajaran yang diajarkan kepada kita lewat firman Tuhan ini. Matius pasal 1 ayat 8 sampai 11. Saya baca. Matius pasal 1 8 sampai 11. Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasya, Manasya memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Kalau kita lihat ini, akan baiknya jika yang kita baca gitu kan, seperti kitab Mazmur, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita langsung mendapat maknanya bahwa apa? Oh ya, Tuhan itu gembala, karena dia adalah gembalaku, aku tidak akan berkekurangan, karena Tuhan itu adalah gembalaku. Langsung paham gitu ya. Tetapi kalau ketika kita membahas tentang silsilah, khususnya silsilah Yesus Kristus di Matius pasal 1, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam. Kita mulai berpikir, buat apa ini dicatat? Tetapi bukankah ini juga adalah firman Tuhan? Betul ya? Ini adalah firman Tuhan, apa adanya. Inilah iman kita. Jadi Pendeta Abraham Park, penulis seri sejarah perebusan, menjelaskan bahwa kita perlu memperhatikan jalan-jalan yang dahulu kala. Kita coba lihat mana jalan yang baik, kita tempuh itu. Yeremia 6 ayat 16 menyatakan hal tersebut. Bahwa sangat-sangat penting kita untuk belajar dan bagaimana untuk memiliki iman yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan, ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, Tuhan hanya melihat apa? Iman. Tuhan melihat iman kita. Itu sebabnya iman itu muncul, iman itu timbul dari apa? Dari pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 menyatakan hal itu. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang menyatakan bahwa apa? Lewat firman Tuhan kita bisa bertumbuh kepada pengenalan akan kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan, mengenal kehendak Tuhan yang ada di dalam Alkitab, itu yang terutama yang Tuhan ingin kita lakukan. Mengenal. Makanya kenapa kita perlu membaca Alkitab, kita perlu merenungkannya, karena dengan itulah kita bisa memperoleh hikmat. Orang mau baca kitab yang ditulis oleh siapa itu, yang orang sangat berhikmat yang datang dari Cina, gitu ya, yang sering dikutip di dunia, gitu ya. Mau baca seperti apapun, apakah akan timbul iman? Enggak, hanya Alkitab, firman Tuhan, dan karena Alkitab itu adalah firman Tuhan, ketika kita membacanya akan memunculkan iman di dalam kita. Seperti itu. Ya, tentu lewat kasih karunia Tuhan kita bisa memperoleh iman itu. Nah, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, terus di sini Yoram memperanakan Uzia. Kita telah belajar bahwa Yoram dan Uzia ini bukan papa dan anak. Di antara mereka ada generasi-generasi yang dihilangkan. Ya, yang dihilangkan antara lain itu siapa? Kalau kita lihat di sini ada Ahazia. Ini Yoram, setelah Yoram, Ahazia. Tetapi Ahazia ini dia tidak masuk dalam silsilah. Setelah dia, mamanya Ahazia, ini Atalia.
Ini istri dari Yoram. Dia menjadi raja perempuan gitu ya. Tetapi dia pun namanya tidak dicatat dalam silsilah sebagai raja, tidak diakui. Kemudian kalau kita lihat Yoas, setelah itu Yoas menjadi raja, tetapi Yoas ini tidak ditulis namanya. Setelah dia ada Amazia, Amazia ini pun tidak dicatat namanya di dalam sisial Yesus Kristus. Lewat mengenal hal ini, kita langsung terpikir bahwa apa? Oh, ada kitab kehidupan. Dan kitab kehidupan itu dikatakan di kitab Wahyu bahwa apa? Barang siapa namanya tidak terdapat di dalam kitab kehidupan itu akan dilempar ke dalam lautan yang menyala-nyala itu. Berarti apa? Berarti kitab kehidupan adalah berisi kitab yang berisi daftar nama-nama yang masuk ke dalam kerajaan surga. Betapa pentingnya nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Makanya lewat silsilah yang kita sedang pelajari sampai saat ini, mungkin ada banyak tantangan yang kita hadapi ketika mempelajarinya. Tapi percayalah, yang kita sedang pelajari adalah satu pelajaran untuk kita bisa mengenal jalan Tuhan bagaimana. Jalan yang salah supaya kita tidak menempuhnya, jalan yang benar supaya kita bisa menempuhnya. Oke? Nah, pada akhirnya setelah Yoram ini yang muncul di dalam silsilah itu adalah Uzia. Jadi di antara mereka itu ada 1, 2, 3, 4 raja dihilangkan. Oke? Kita telah bahas terakhir tentang Yoram, sekarang kita lihat mengenai Uzia. Nama lain Uzia adalah Azaria. Arti nama Uzia itu adalah Tuhan adalah kekuatanku. Kalau Azaria itu artinya Tuhan telah menolong. Ya, Tuhan telah menolong. Di zaman itu nama Uzia ini digunakan karena apa? Pada waktu itu ada nama imam juga bernama Azaria. Jadi untuk membedakan itu dipakai nama Uzia. Tetapi ini orang yang sama. Nah sekarang Uzia dia anak dari Amazia. Amazia itu awalnya hidup di jalan Tuhan, tetapi pada akhirnya dia melupakan Tuhan. Dan Amazia ini dia mati. Ya, dia mati dibunuh oleh pegawai-pegawainya. Nah, anaknya yang menggantikan Amazia sebagai raja itu adalah Uzia. Uzia ini dikatakan bahwa dia hidup mencari Tuhan. Sangat berbeda dengan papanya. Makanya sangat penting bagaimana kita memberikan pengaruh iman kepada anak-anak kita dan juga kepada orang-orang sekitar kita. Sangat penting. 2 Tawarik 26 ayat 4 sampai 5. Coba kita lihat ayat ini. 2 Tawarik 26 kita akan lihat ayat yang ke-4 dan 5. Dikatakan begini. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Jadi dikatakan apa? Tepat seperti Amazia yang dilakukan Amazia ayahnya. Kenapa? Karena ya, Amazia di awal kehidupannya sebagai raja, awal dia memerintah sebagai raja, dia hidup mencari Tuhan. Makanya Uzia ini diberikan ekspresi, catatannya diekspresikan begini. Uzia ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Waktu papanya ini hidup di jalan Tuhan. Ayat 5 dikatakan, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Di sini kita bisa lihat dua hal. Ya, dua hal. Yang pertama dikatakan bahwa ada Uzia ini dia hidup mencari Allah, dia ingin mengenal Tuhan selama apa? Selama ada pengaruh dari seseorang yang namanya Zakaria. Nanti kita akan lihat bahwa apa? Setelah Zakaria ini tidak ada, berubah keadaannya. Ini yang pertama. Maka di sini kita bisa pelajari bahwa sangat penting kita memastikan iman telah diwariskan, telah dimiliki oleh orang-orang di sekitar kita sebelum kita itu tidak ada lagi. Betul ya? Sangat penting. Supaya apa? Kita bisa pastikan iman anak-anak kita, generasi yang kemudian itu tidak akan goyah. Pengenalan mereka akan firman Tuhan di dalam Alkitab.
itu sudah mantap. Nah, kita perlu memastikan hal itu. Kalau enggak, bagaimana? Ya. Kemudian bagian yang kedua yang kita bisa lihat bahwa apa? Di dalam ayat yang kelima, selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi selama mencari Tuhan, keberhasilan itu akan datang. Makanya ketika kita mengalami hal tersebut, kita akan bilang apa? Ketika orang bilang, wah hidup kamu seperti ini ya, ya saya bisa. Saya nggak bisa kalau Tuhan tidak bantu. Ya, ini semua bisa jalan gara-gara ada Tuhan. Nah seperti ini. Nah yang terjadi kepada Uzia ini berbeda. Karena dia itu selalu berhasil, dia menjadi sombong. Dia menjadi sombong. Apa yang dia lakukan? Kalau kita lihat yang dia lakukan adalah karena dia sudah menjadi besar, sudah menjadi terkenal, jadi kaya, berhasil, dia pikir dia itu bisa melakukan segala hal. Satu ketika dia ada biasa imam-imam yang memberikan korban persembahan kan, imam-imam yang membakar ukupan gitu ya di hadapan Tuhan. Terus dia bilang apa? Dia bilang, oh sekarang saya pun karena saya itu sudah hidup benar di hadapan Tuhan, sekarang karena saya ini adalah raja, saya mampu untuk melakukan segala sesuatunya, maka saya bisa langsung menuju kepada Tuhan, tidak perlu imam-imam, saya aja yang langsung ke rumah Tuhan dan membakar korban bakaran ukupan. Nah, di sini kalau kita lihat, dia coba dia hendak memberikan korban bakaran, bukan korban bakaran tapi bakaran ukupan gitu ya. Ibu-ibu tahu ya, kalau saya gambarkan seperti ini. Jadi ini ada misalnya ini bait suci ya. Ini bait suci. Ini bait suci, kemudian kan ada dua tempat. Nah, di sini ada tabut perjanjian. Ini ruang Maha Kudus. Ya, ruang Maha Kudus. Ini ruang kudus atau tempat kudus. Nah, di sini ada kaki dian. Oke, ada kaki dian di sini. Kemudian di sini adalah meja roti sajian di sini. Oke. Nah, di sini ada namanya mezbah pembakaran ukupan. Nah, di sini ada ukupannya di sini, ya. Jadi Raja Uzia dia masuk untuk apa? Dia masuk ke dalam bait suci untuk membakar ukupan ini. 80 imam lainnya mencoba menghentikan dia, tetapi dia bilang apa? No, I can do it. Saya bisa melakukannya. Kalau kita lihat, ini bukan lagi berdasarkan dia ingin melayani Tuhan, tetapi dia ingin menunjukkan bahwa apa? Dia pun bisa. Nah, ini melanggar ketetapan Tuhan. Pada akhirnya dia kena kusta. Jadi kenapa? Karena di zaman itu hukum yang berlaku, hukum dari Tuhan adalah apa? Tuhan sudah tetapkan orang Lewi, khususnya imam-imam dalam mengurus pembakaran ukupan, korban persembahan, dan lain-lain. Tetapi Uzia itu memiliki suatu sikap yang menentang hal itu. Makanya dia kena kusta. Jadi hal ini terjadi. Bayangkan kalau misalnya presiden bilang saya yang khotbah sekarang. Gitu ya. Seperti itu misalnya. Kita bayangin zaman dulu gitu ya. Jadi penilaian Tuhan, dia itu sebenarnya raja yang baik, tetapi pada akhirnya dia hidup melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, apa yang jahat di mata Tuhan. Pada akhirnya karena dia kena kusta, dia diasingkan. Dia nggak tinggal di istana, tapi dia diasingkan. Maka dosa kesombongan ini begitu dahsyat, gitu ya. Makanya kusta itu identik dengan kesombongan, gitu ya. Identik dengan kesombongan. Makanya pelajaran bagi kita hari ini bahwa ketika kita berhasil, ketika kita disertai Tuhan dan kita dilancarkan dalam segala hal yang kita lakukan, mari kita tetap rendah hati. Ini penting, harus rendah hati. Tanpa itu
maka kita akan mencuri kemuliaan Tuhan. Pada akhirnya kita akan menjadi tebal semuanya. Sampai muka pun tebal, hati jadi tebal, firman Tuhan yang disampaikan udah nggak mempan semuanya. Ya udah kena kusta rohani sih. Oke? Nah, seperti ini. Ya, jadi Uzia, arti namanya Tuhan adalah kekuatanku. Tetapi dia menganggap dirinya sendiri yang kuat. Ya, jadi kita perlu memperhatikan hal ini. Berikutnya, Yotam. Jadi jadi ketika dia kena kusta, setelah Uzia itu kena kusta, dia kan diasingkan, nggak bisa melaksanakan pemerintahan. Maka pada waktu itu langsung diangkat Yotam menjadi raja. Anaknya gitu ya, bernama Yotam. Yotam arti namanya Tuhan adalah sempurna. Ini luar biasa. Tuhan adalah sempurna. Yotam ini salah satu ciri khas yang kita bisa perhatikan dari Yotam, seumur hidup dia tidak pernah masuk ke dalam bait suci Tuhan. Ini kenapa? Karena dia telah menyaksikan bagaimana papanya itu kena kusta. Jadi dia pun takut kena kusta. Jadi dia jadikan ayahnya itu sebagai peringatan bagi diri dia. Nah, maka kita bisa lihat Yotam, gitu ya, Yotam dia hidup sambil bercermin dari kehidupan ayahnya. Seperti apa ayahnya? 2 Tawarik 27 ayat 1 sampai 2 dikatakan begini. Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Oke. Ini Yotam. Nama ibunya ialah Yerusa anak Zadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan. Tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Nah, seperti ini. Maka Yotam kalau kita lihat dia lewat ayat yang kedua ini kita bisa perhatikan dia hidup benar di mata Tuhan. Tetapi rakyat itu tidak melakukan seperti yang dia lakukan. Dia hidup benar di mata Tuhan, tetapi rakyat hidupnya merusak. Artinya apa? Yotam dia hanya fokus supaya hidupnya benar, tetapi dia tidak memperhatikan umatnya. Mereka mau benar atau enggak, yang penting sayanya benar dulu. Seperti itu. Kadang-kadang kita berpikir begini. Ya, kan sebelum kita menginjil, sebelum kita itu sampaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang, kan kita harus hidup benar dulu. Akhirnya kita fokus kepada hidup kita benar, kita udah melupakan orang-orang di sekitar kita. Jadi ada juga yang terjadi ketika pelayanan itu fokus sekali melayani di rumah Tuhan, fokus dalam pelayanan, akhirnya apa? Akhirnya tidak tahu lagi bahwa di dalam keluarga itu ternyata anak-anak sudah kehidupan imannya itu seperti apa. Tetapi hanya berpikir yang penting saya benar, maka otomatis Tuhan akan membuat benar anak saya, suami saya, yang penting saya yang benar. Awalnya bagus pemikirannya, tetapi karena terlalu fokus kepada pekerjaan gereja, tidak memperhatikan di rumah seperti apa, pada akhirnya pelayanan di dalam gereja menjadi batu sandungan terhadap istri dan suami dan anak-anak. Hal ini banyak terjadi di gereja-gereja. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus melepas pelayanan kita? Nah, betul ya. Kita perlu apa? Kita perlu melakukan pelayanan kita sambil mendoakan dan sambil memperhatikan keluarga. Harus seperti itu. Ya, membawa supaya pasangan kita, anggota keluarga kita, anak-anak kita, seluruh keluarga untuk bisa mengasihi Tuhan seperti kita mengasihi Tuhan. Kalau tidak demikian, mereka tidak bisa paham. Kok mami kayak gitu sih ya? Kayak terlalu berlebihan deh. Nah ini bisa seperti itu, ya. Nah jadi harus dijelaskan kenapa. Makanya saya sering ingatkan kepada kelas di mana saya mengajar, tolong supaya apa? Jangan simpan sendiri, bagikan kepada anggota keluarga
Supaya apa? Supaya keluarga pun tidak melihat bahwa oh ini mami, oh ini kok papi kayaknya lari sendiri ya, sibuk sendiri dengan Alkitab. Kayak kita nggak tahu apa-apa jadinya. Ya, seperti itu. Kita perlu, ya perlu. Nggak perlu kayak, oke, dengerin. Terus jelasin selama setengah jam. Nggak perlu seperti itu. Ceritakan kepada mereka. 5 menit, 10 menit selesai, udah. Itu sudah cukup. Jadi harus memperhatikan. Di sini, Yotam tidak memperhatikan umatnya. Sehingga rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. 2 Tawarik 27 ayat 2 katakan itu. Hal yang lain apa yang bisa kita perhatikan dari Yotam ini? Yotam dia membaktikan dirinya untuk memperkuat pertahanan nasional. Di ayat yang ketiga dan keempat di 2 Tawarik 27 dikatakan ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel. Ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Nah, ini yang dilakukan. Jadi kalau kita lihat dia pada akhirnya dia melaksanakan semua hal ini, tapi bukan hanya dia melakukan semua itu memunculkan kekuatan diri dia, terus dia bisa menang di dalam perang, bukan untuk memunculkan dirinya. Tetapi dia menjadi kuat gara-gara apa? Ayat yang ke-6, coba kita lihat. Ayat yang ke-6. 2 Tawarik 27 ayat yang ke-6 dikatakan, Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Nah, seperti ini. Jadi Yotam menjadi kuat, dia mendirikan semua, ya, mendirikan pertahanan negara yang kuat, dia menang di dalam perang. Gara-gara apa? Gara-gara dia arahkan hidupnya itu kepada Tuhan. Sama seperti Yesus memberikan nasihat bahwa apa? Cabang-cabang atau carang-carang atau cabang ya dari anggur itu harus tersambung dengan kuat pada pokok anggur, jangan sampai terpisah. Kalau terpisah bisa mati, betul ya? Maka kita ada kekuatan hanya ketika kita ada di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Makanya Yesus Kristus berkata bahwa apa? Biarlah firman-Ku ada di dalammu. Dan jika firman-Ku ada di dalammu, mintalah apa saja, maka akan diberikan kepadamu. Ini. Maka pendeta Abraham Park, ya, pendeta founder gereja kami, yang tulis seri sejarah penebusan, dia bilang begini, orang yang paling menakutkan itu bukan pembunuh bayaran, bukannya penjahat seperti apa, bukan. Orang yang paling menakutkan di seluruh dunia adalah, ibu tahu siapa? Siapa orang yang paling menakutkan di dunia? Ada yang punya ide? Siapa? Orang yang takut Tuhan. Orang yang takut Tuhan. Siapa orang yang paling menakutkan? Hitler katanya. Nah, orang yang paling menakutkan adalah orang yang berdoa. Nah, ini orang yang berdoa. Karena orang yang berdoa, dia berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan yang adalah pencipta, Bapa dari alam semesta. Bayangkan, itu luar biasa. Iya kan? Ketika kita berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus, dan ketika doa itu dijawab oleh Tuhan, wow, betapa menakutkan kan? Ya, makanya kita harus hidup takut akan Tuhan, maksudnya seperti itu. Ya, kita bisa bayangkan kalau misalnya kita berdiri di hadapan Tuhan, Tuhan yang tahu segalanya. Oh, bayangkan coba. Yang maha tahu segalanya. Kadang-kadang kita kurang begitu berasa gitu ya. Bayangkan kalau misalnya kita ada di depan kita ada seseorang yang mengetahui segala sesuatu yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, segala rahasia kita, semua masa lalu kita yang tidak ada seorang pun yang tahu. Bagaimana reaksi kita? Takut kan? Tetapi di saat yang sama kita bersyukur, kenapa? Karena Yesus pun tahu apa yang sedang kita hadapi, pergumulan kita. Makanya kita perlu hidup takut akan Tuhan, karena Tuhan itu sangat berkuasa. Ya, jadi Yotam dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan dan dia bisa apa? Dia bisa berhasil.
Itu sebabnya ketika kita tidak membaca firman Tuhan, kita tidak mempelajari firman Tuhan, tidak memahami firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengarahkan hidup kita kepada Tuhan? Yang ada, jika kita tidak mempelajari kehendak Tuhan di dalam Alkitab, jika kita tidak membaca firman Tuhan, jika kita tidak merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan, maka yang ada bukan kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, yang ada apa? Kita memaksa Tuhan untuk selalu lihat saya. Betul ya? Karena kita nggak tahu kehendak Tuhan itu apa. Yang penting kita cuma minta aja tanpa mengerti kehendak Tuhan. Jadi kenapa kita belajar firman Tuhan? Supaya kita sadar firman Tuhan, kehendak Tuhan itu seperti apa. Oh, Tuhan mengkehendaki saya untuk melalui kehidupan sekarang ini dengan mengarahkan hidup saya kepada Tuhan. Maka anak-anak saya pun bisa apa? Bisa mendapatkan contoh iman yang baik. Mereka pun bisa mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Pada akhirnya kita bisa berhasil. Seperti itu. Ya. Jadi ketika kita sadar firman Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, percayalah Tuhan akan membuat kita berhasil, menguatkan kita. Ini pelajaran yang diberikan oleh Yotam. Yotam, Tuhan itu sempurna. Haleluya. Ya. Yang ke-10, Ahaz. Ahaz, arti namanya Tuhan telah menggenggam. Tuhan telah menggenggam. Ahaz ini raja yang jahat, kalau kita lihat. Nama yang indah, tetapi hidupnya ya jauh dari Tuhan. Yotam itu hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi karena dia tidak memperhatikan hal di sekitar dia, bahkan sampai iman anaknya pun tidak diperhatikan. Ini tragis. Ada banyak contoh hamba-hamba Tuhan, luar biasa hamba Tuhan, melayani dengan luar biasa hebatnya. Tetapi anak-anaknya tidak diperhatikan imannya, pada akhirnya ya ini yang terjadi. Orang tua, anak pada akhirnya menuntut orang tua. Akhirnya anak-anak jatuh ke dalam ya, banyak cobaan dunia dan sulit terlepas dari hal-hal tersebut. Banyak kasus-kasus besar yang terjadi di Indonesia. Terlalu banyak contoh-contohnya. Kalau saya ingat yang paling itu ada juga gitu ya. Jemaat telah gotong royong untuk menyumbangkan, membeli lahan untuk bangun gereja. Waduh, udah semuanya luar biasa. Tetapi sang pendeta tidak memperhatikan ya, masa depan gereja. Tiba satu ketika pendetanya mati. Setelah pendeta mati, anak-anaknya bilang apa? Rumah ini, tanah ini, gereja ini itu atas nama papa saya dan sesuai dengan hukum ini semua milik kami, keluarga kami. Protes kan semua, protes semua jemaat, tetapi apa? Di hadapan hukum siapa yang sah? Kalah jemaat. Dijuallah tanah itu beserta dengan gedung gerejanya. Wow, ini harus berhati-hati, betul ya? Harus memastikan iman anak-anak kita itu benar-benar kuat. Sebelum kita menjangkau kepada hal yang lain, mari kita apa? Kita memikirkan keluarga kita. Tuhan, bawa ke hadapan Tuhan, tolong supaya apa? Supaya iman yang teguh, iman yang berkenan di hadapan Tuhan ada di dalam saya dan juga anak-anak dan pasangan saya. Harus seperti itu. Ya. Nah, sehingga bisa melaksanakan dan melanjutkan iman itu. Ini Ahaz, ya Ahaz. Nama yang indah, tetapi daripada digenggam oleh Tuhan, dia digenggam, dipegang oleh dosa. 2 Tawarik 28 kita baca sama-sama. Ayat 2 sampai 4. Dikatakan begini. Dari ayat 1 kita baca. 2 Tawarik 28 dari ayat 1. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Ia membakar juga korban di Lebak Ben Hinnom dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalalkan Tuhan dari depan orang Israel.
Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Luar biasa. Bayangkan, ini luar biasa jahatnya. Bahkan apa? Anak-anaknya pun dibakar. Waduh, sangat-sangat keji, gitu ya. Sangat-sangat keji. Mungkin sekarang ini kita pikir, ya anak saya nggak seperti itu, gitu ya. Masa sih sekarang seperti itu? Godaan sekarang ini lebih nggak ada ibu-ibu, nggak ada orang tua yang mau bakar anaknya kan? Nggak ada. Tetapi dunia itu sekarang ini berkembang lebih jahat lagi. Maka kita perlu mendoakan mereka, gitu ya, mendoakan. Ya, kita lihat Ahaz, dia mengikuti hal yang menjijikan, ya, menjijikan. Kalau kita lihat di sini perbuatan keji katanya, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dikatakan sesuai dengan perbuatan keji, gitu ya, bangsa-bangsa. Ini perbuatan yang menjijikkan, toebah. Toebah, sesuatu yang menjijikkan sampai-sampai memuntah. Jadi Tuhan memuntah, lihat itu. Ini. Dia mengikuti hal-hal yang menjijikkan. Ahaz dia tidak bersandar kepada Tuhan, tapi malahan bersandar kepada tentara Asyur. Jadi ketika Tuhan hendak menghukum Yehuda Selatan, Tuhan menggerakkan Raja Israel, Raja Aram untuk menyerang Yehuda, untuk menghukum Ahaz. Ahaz bukannya bersandar kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta minta pemulihan, perlindungan, bukannya bertobat, justru dia bersandar pada tentara Asyur. Ini yang terjadi. Ayat yang ke-16, Tawarik 28 ayat 16. Dikatakan bahwa pada waktu itu Raja Ahaz menyuruh utusan kepada Raja Negeri Asyur untuk memohon bantuan. Bayangkan. Ini yang dilakukan. Respon dari Tuhan apa? Tuhan mengizinkan 200.000 orang Yehuda ditangkap. Bayangkan. Kalah dalam perang mereka dan apa? 200.000 orang Yehuda ditangkap sebagai tawanan. Bahkan di dalam keadaan yang sangat-sangat terdesak seperti ini, dia bahkan lebih berdosa lagi. Dia harusnya Harusnya mencari Tuhan, tetapi kalau kita lihat ketika dia itu pergi ke Damsyik, di sana itu ada mesbah dewa, ya, orang Damsyik begitu megahnya luar biasa. Dia langsung WA, foto-foto WA, terus kirim kepada petugas di bait suci, suruh bikin yang mirip katanya. Ya kalau zaman sekarang di WA terus dikirim gitu ya fotonya. Bikin sama persis. Bayangkan, sangat-sangat jahat. Dia bahkan membangun berhala di dalam bait suci Tuhan. Nah, hari ini mungkin tidak ada yang melakukan hal itu. Betul ya, tidak ada yang melakukan. Tetapi kalau kita lihat dewa-dewa orang Kristen sekarang ini makin canggih gitu ya. Jadi bahkan dibawa sampai ke dalam gereja. Betul ya? Betul kalau kita lihat. Maka kita perlu sadar jangan sampai kenyamanan dalam kehidupan, kenikmatan hidup itu membuat kita itu terlena sehingga kita tidak menjalankan kehidupan iman, kehidupan beribadah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Baik. Kemudian Hizkia, coba kita lihat mengenai Hizkia. Arti nama Hizkia, Tuhan adalah kekuatanku. Arti lainnya Tuhan adalah kuat. Tuhan itu kuat. Ini raja yang baik. Jadi meskipun papanya luar biasa jahat, Hizkia ini baik. Dia hidup menurut jalan yang ditetapkan Tuhan. Dia masuk ke dalam 3 raja yang disebut sebagai raja yang baik. Ya, raja yang mengikuti jalan Daud. Yang pertama itu Yosafat, kemudian Hizkia. Ya, Hizkia. Di 2 Tawarik 29 ayat 3 sampai 7 kalau kita lihat di sini, bahwa pada tahun pertama pemerintahannya, dia memperhatikan rumah Tuhan. Dia memperbaiki. Dia mengumpulkan imam-imam yang sudah Sudah terserak kemana-mana. Semua pelayan-pelayan orang Lewi dikumpulkan. Dan bilang apa? Ya, kita semua ini memang
Ya, papa saya juga udah hidup di jalan yang salah, jalan dosa, tetapi dia sudah nggak ada lagi. Sekarang saatnya kita memulihkan iman kita. Ayo kita lakukan reformasi agama. Nah ini, dia lakukan reformasi agama. Nah, nanti kita akan lihat dengan detail tentang Hizkia ini. Tetapi begini, setelah dia melaksanakan reformasi agama ini, tiba-tiba datang suatu berita yang aneh dari Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Nabi Yesaya bilang apa? Jadi setelah Hizkia menyelesaikan reformasi agamanya, tiba-tiba Hizkia itu sakit dan Yesaya datang. Yesaya bilang begini, udah siap-siap pamitan aja kepada seluruh anggota keluarga kamu akan mati. Seperti itu. Waduh, ini kan gak masuk akal. Bayangkan, kita baru saja melakukan pekerjaan Tuhan, nggak ada yang memikirkan tentang gereja, kita bantu gereja dengan luar biasa. Setelah kita mengabdikan diri kita, uang kita, tenaga kita, hati dan pikiran, tiba-tiba datang suatu kabar dari Tuhan bahwa apa? Siap-siap kita akan mati. Respon kita gimana? Kok Tuhan kayak gitu sih? Kan saya baru melakukan pekerjaan Tuhan, kok mati sih? Kan harusnya saya sehat, panjang umur, dan ini, saya diberkati dalam segala hal, bisnis suami saya itu makmur, dan lain-lain, anak saya itu jadi hebat, berhasil semuanya. Harusnya begitu dong, kan saya sudah lakukan semua ini untuk Tuhan. Nah, pada umumnya mungkin orang-orang akan berpikir seperti itu. Tetapi Hizkia berbeda. Hizkia, ya saya percaya ini banyak ibu-ibu juga seperti ini. Hizkia dia makin bersandar kepada Tuhan. Jadi harapan Tuhan lewat memberikan firman bahwa engkau akan mati. Tuhan ingin supaya Hizkia lebih bersandar kepada Dia. Pada akhirnya benar, Hizkia lebih lagi bersandar kepada Tuhan. Tuhan mendatangkan berita itu kepada Hizkia karena Tuhan ingin memberkati Hizkia dengan berkat kesembuhan yang ajaib. Ajaib sekali. Nanti Ibu bisa baca di Yesaya 38 ada keseluruhan ceritanya gitu ya. Yesaya 38. Nah, mengenai hal ini, maka kalau kita lihat pada akhirnya Hizkia ini dia menjalankan kehidupan yang diperpanjang hidupnya. Ada beberapa pendapat mengenai Hizkia bertepatan atau berkenaan dengan anaknya yang bernama Manasye. Manasye ini adalah raja yang jahat. Salah satu raja yang paling jahat di Yehuda Selatan. Nah, banyak yang berkata juga begini, itu sebenarnya Hizkia harusnya mati. Tetapi karena Hizkia itu hidup diperpanjang, gara-gara itu makanya anaknya menjadi raja yang paling jahat. Nah, tapi ini tidak demikian gitu ya. Itu penjelasan yang tidak tepat, ya. Tidak tepat, tidak alkitabiah. Kalau kita lihat Hizkia dia ada serangan, dia mengalami serangan 2 kali oleh Raja Asyur. Dan ada penyebab kenapa dia itu diserang. Karena dia menjadi sombong sehubungan dengan kunjungan utusan Raja Babel. Nanti kita akan bahas dengan khusus ini kronologi. Kita akan coba susun Alkitab, ya, khususnya tentang Raja Hizkia ini. Kita akan susun kronologinya dengan teratur. Nanti kita akan bahas mengenai Hizkia ini. Karena ada dalam catatan Alkitab ini seperti itu sekali perang, tetapi ternyata itu ada 2 peperangan, ada jangka waktunya. Nah, nanti kita akan bereskan sama-sama. Anaknya sekarang Manasye. Manasye artinya itu melupakan atau menyebabkan lupa. Ini raja yang super jahat, tetapi akhirnya bertobat. Ini raja yang paling jahat. Dia memerintah itu lama sekali. Coba kita lihat ya, mengenai Manasye. 2 raja-raja, kita lihat 2 raja-raja. 2 raja-raja 21. Kita akan lihat ayat yang ketiga terlebih dahulu. 2 raja-raja 21.
Di ayat 1 dikatakan Manasya berumur 12 tahun waktu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 55 tahun dia memerintah, ini luar biasa. Ayat yang kedua, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa. Oke, jadi banyak kejahatan yang dilakukan oleh Manasya. Banyak. Ya, di ada ekspresi yang dikatakan di dalam menggambarkan dosa Manasya ini, dikatakan begini. Ayat yang kelima, ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bayangkan, di bait suci dia, di halaman bait suci dia bikin mezbah untuk dewa-dewa gitu ya. Kemudian bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal, talaah. Ini dikatakan ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan. Membuat Tuhan sakit hati katanya. Membuat Tuhan sakit hati. Ini yang terjadi. Bayangkan. Dari ujung ke ujung ada satu ekspresi lagi di sini. Ayatnya yang ke-16 dikatakan apa? Dikatakan begini, lagi pula Manasya mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak hingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung, belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula dengan berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi ketika ada orang yang benar yang hidup rajin beribadah kepada Tuhan Yahweh, Manasya bilang apa? Oh, orang itu kan saya sudah bilang sembah kepada dewa ini, dia nggak mau, bunuh orang itu. Cari, pokoknya yang menyembah Tuhan Yahweh, bunuh semuanya. Seperti ini. Ini yang dilakukan. Makanya ada ekspresi bahwa mereka Manasya ini mencurahkan darah orang yang tidak bersalah. Banyak sekali katanya. Dipenuhi Yerusalem dari ujung ke ujung penuh dengan darah. Ini luar biasa. Bayangkan kalau misalnya dari Serpong sampai ke Cinere, Jakarta Selatan, penuh dengan darah. Kita bisa bayangkan berapa banyak orang yang mati. Betul ya? Pada akhirnya kalau kita lihat, ini salah satu juga catatan sejarah, bahwa Nabi Yesaya itu dibunuh oleh Manasya. Yang tulis kitab Yesaya, ini. Katanya, di kitab sejarah ya, ini nggak ada di dalam Alkitab, tetapi kitab sejarah berkata bahwa Nabi Yesaya itu dibunuh oleh Manasya dengan digergaji. Waduh, jahat sekali ini. Bayangkan. Ya. Tetapi Manasya dikatakan bahwa dia bertobat di tahun-tahun terakhir pemerintahannya. Nah, selama 49 tahun dia hidup berbuat jahat di mata Tuhan. Tetapi di sisa 6 tahun pemerintahannya dia berubah. Ya, dia berubah. Kalau kita baca di 2 Tawarik 33 ayat 11 sampai 13, dikatakan bahwa dia itu dihukum oleh Tuhan. Coba kita lihat sama-sama ya. 2 Tawarik 33. Nah, kalau kita tidak begini, kita tidak bisa mengenal raja yang paling jahat sepanjang sejarah kan? Papanya luar biasa beriman, anaknya luar biasa jahatnya. Ya, cuma ada dalam Alkitab dicatat dengan luar biasa. Apa adanya dicatat. Oke, kita lihat 2 Tawarik 33. Kita lihat ayat yang ke-11. Oleh sebab itu, Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasya dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. Ayat 13, dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Dan Tuhan di sini ya, ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasya mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Jadi di sini kita bisa saksikan bahwa Manasya itu ditangkap oleh tentara-tentara Raja Asyur dan dirantai dengan rantai untuk binatang buas, diseret-seret diperlakukan sebagai binatang. Jadi sangat terdesak, sangat menderita. Kalau zaman sekarang gitu ya, tawanan naik mobil gitu ya. Oh, zaman dulu diperlakukan seperti binatang. Ini yang terjadi terhadap Raja Manasya.
Dia sangat-sangat menderita. Di saat itu dia ingat Allah dari papanya. Siapa nama papanya? Hizkia. Betul ya? Dia ingat bahwa apa? Papanya pernah berdoa kepada Tuhan. Ketika apa? Ketika divonis hukum mati. Papanya bertobat di hadapan Tuhan dan pada akhirnya hidup papanya diperpanjang. Ternyata Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Saya sudah doa kepada dewa-dewa saya, nggak ada yang jawab. Nggak ada yang jawab. Saya mau berdoa kepada Allah Papa saya. Karena apa? Allah Papa saya itu saya ingat penuh dengan belas kasihan. Tolonglah saya ini yang berdosa. Jadi Tuhan melihat dan Tuhan memulihkannya. Hati Tuhan tergerak. Ini luar biasa. Betul ya? Sangat-sangat tergerak. Ya, jadi pada akhirnya Manasya mengakui Tuhan itu adalah Allah. Yahweh, Yehova itu adalah Allah. Jadi pertobatan sejati itu adalah apa? Mencabut akar dosa. Ini dia bertobat dengan penuh kesungguhan hati. Ini yang terjadi. Ya. Jadi kalau kita lihat gitu ya, ada mungkin orang-orang di sekitar kita atau ada keluarga besar yang jahatnya luar biasa. Mari kita berdoa untuk mereka. Sulit dilakukan, tetapi mari kita mengikuti jejak Kristus. Yesus bilang apa? Ada yang berkata, firman Tuhan yang berkata apa? Kasihilah sesamamu. Betul ya? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, bukan benci musuhmu. Harus kasihilah musuhmu. Dan Yesus tunjukkan semuanya. Di atas kayu salib, perkataan pertama Yesus apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Nah, kita lihat sini. Ya, sangat-sangat sulit. Nah, kemudian kalau kita lihat, setelah Manasya, Amon, gitu ya, Amon menjadi raja. Tetapi Amon ini dia sudah terbiasa, dia hidup di dalam dosa, sudah terbiasa dengan dosa yang dilakukan oleh papanya. Suasana dosa, di mana dosa. Meskipun 6 tahun lamanya itu ada perubahan besar, dewa-dewa, patung-patung semuanya ibadah semua dibalikkan lagi kepada Tuhan, sudah nggak ke dewa-dewa lagi, tetapi sudah sangat berakar dosa itu di dalam masyarakat, lebih lagi kepada anaknya yang bernama Amon. Amon, nama artinya setia dan terampil, tetapi dia menjadi raja yang jahat. Ya, tidak indah seperti arti namanya. Dia memerintah selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Dari tahun 642 sampai 640 sebelum Masehi. Jadi pada akhirnya Amon ini dibunuh oleh pembantu yang dipercayai, gitu ya, hamba yang dipercayai. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kalau kita lihat di 2 Raja-Raja 21 ayat 20. Jadi Manasya melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Kemudian dia itu ditangkap oleh panglima-panglima atau tentara orang Asyur. Waktu itu umur Amon itu 16 tahun. 16 tahun. Jadi ketika dia berusia 22 tahun, dia sudah pernah menyaksikan apa yang terjadi kepada papanya. Tetapi kalau kita lihat dia tidak bisa melihat itu sebagai suatu hal yang harus diikuti. Jadi kadang di sekitar kita ada banyak contoh-contoh yang baik, gitu ya. Dalam Alkitab baik contoh yang baik untuk diikuti. Tetapi kadang hanya melihat, itu kan mereka, bukan saya. Ini, jangan sampai seperti itu. Kadang-kadang hal ini terjadi gitu ya di dalam kehidupan kita. Nah, benar-benar pengaruh yang benar itu harus dilakukan. Kalau kita baca di 2 Raja-Raja 21 ayat 20, 2 Raja-Raja 21 ayat yang ke-20, dikatakan bahwa Amon melakukan hal yang jahat seperti yang telah dilakukan Manasya. Berarti ini apa? Ini dia ikut seperti kejahatan Manasya sebelum Manasya itu bertobat. Mengerti ya? Sebelum Manasya itu bertobat. Kadang-kadang kalau kita baca Alkitab gitu ya,
Loh, di sini katanya dia jahat. Loh, di sini katakan dia baik. Loh, di sini kok dikatakan bahwa dia ikut menurut papanya. Loh, papanya kok bertobat. Tapi kenapa di sini dikatakan dia jahat seperti papanya? Nah, kita tahu dia mengikuti jejak Amon, mengikuti jejak papanya yang bernama Manasye ini sebelum papanya bertobat. Ya. Dan makanya kita ingatkan gitu ya anak-anak kita, ya contohilah mamamu, papamu yang baik-baik ya. Gitu. Harus doakan mama papa juga supaya Pak kita terus bertumbuh di dalam iman, menjadi pelaku firman, menjadi terang. Keluarga kita harus jadi terang. Kita kumpul dulu. Nah, 10 menit baca Alkitab sama-sama dan kita berdoa. Harus seperti itu. Ya, seperti itu. Amon pada akhirnya dia mati tragis. Pegawai-pegawai yang dipercayainya berbalik membunuh dia. Nanti ini bisa baca di 2 Raja-Raja 21 ayat 21 sampai 23. Dia dibunuh di dalam rumahnya sendiri, di dalam istananya sendiri. Dia harusnya setia di hadapan Tuhan seperti arti namanya, tetapi dia tidak setia sesuai dengan arti namanya. Akhirnya dia mati dengan tragis. Dan yang terakhir kita lihat, raja terakhir dalam periode kedua itu adalah Yosia. Yosia, arti nama Yosia, Tuhan mendukung atau Tuhan mendorong. Ini raja yang baik. Dari 3 raja yang saya sebut tadi, selama ini yang ikut di jalan Daud, Yosafat, Hizkia, kemudian Yosia, gitu ya, Yosia. Yosia dia lakukan reformasi agama yang terakhir di Yehuda. Yang sangat terkenal mengenai ciri khas mengenai reformasi dari Yosia ini adalah menyeluruh dan dia mendasarkan reformasi itu bukan hanya renovasi bait suci, bukan hanya mengembalikan jabatan-jabatan ibadah, orang Lewi, imam, bukan hanya itu, tetapi dia juga sampai membentuk tim pengajar. Nah, ini tim pengajar firman dan disebarkan sampai ke pelosok, bukan hanya di Yehuda Selatan tetapi sampai ke wilayah utara. Jadi ini nasional gitu ya, menyeluruh dan membuat orang-orang itu kembali menyadari firman Tuhan, menyadari jalan-jalan Tuhan. Ini luar biasa. Ini reformasi Alkitab yang menyeluruh, yang menjangkau bahkan ke seluruh lapisan masyarakat. Dan semuanya itu dimulai dari mana? Dari mereka menemukan kitab Taurat yang sudah terlupakan bertahun-tahun lamanya. Mereka menemukannya, mereka membacanya dengan penuh keharuan, mereka bertobat dan mereka laksanakan reformasi agama sesuai, reformasi iman sesuai dengan firman Tuhan. Nanti kita akan bahas lebih khusus mengenai Raja Yosia ini. Sayangnya kalau kita lihat Yosia dia mati dalam perang Megido. Ketika Raja Mesir hendak maju untuk berperang melawan Babel, kan harus dari Mesir maju ke wilayah utara, itu harus melewati wilayah Yehuda, ya, wilayah Israel. Nah, di saat itu Yosia datang menghadang. Firaun ini dia bilang, Yosia, apa maumu daripadaku? Saya nggak ada urusan dengan kamu. Yang saya sedang lakukan ini adalah perintah Tuhan untuk maju berperang. Kamu minggir aja. Loh, Yosia kaget kan? Loh, kamu kan bukan orang yang percaya Tuhan. Kok bisa-bisanya kamu bilang bahwa kamu itu maju perang? Itu karena kehendak Tuhan. Kan firman Tuhan itu hanya untuk orang, Tuhan itu menyatakan kehendaknya itu kepada orang yang percaya loh, kepada umatnya. Masa Tuhan nyatakan kehendaknya kepada orang asing, orang kafir? Pada akhirnya Yosia dia mati dalam perang ini. Nah, apa yang terjadi kepada Yosia? Apa pelajarannya bagi kita hari ini? Nah, nanti kita akan belajar tentang mereka. Di kesempatan berikutnya kita akan lihat lebih detail tentang Hizkia dan juga Yosia. Jadi hari ini saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semoga kita bisa menjalankan kehidupan iman yang memperhatikan bagaimana kita hidup, bagaimana supaya kita itu benar-benar melihat kehendak Tuhan, kita penuh dengan pertobatan,
Ini kita harus memastikan orang-orang di sekitar kita itu hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus dan berpegang kepada firman-Nya dengan teguh. Tentu bukannya memegang dan apa? Oh ya, saya ada jadi Kristen gara-gara mama papa saya. Bukan. Tetapi Tuhan anak-anak kita, Tuhan kita, Tuhan Allah Bapa yang kita percaya, Yesus Kristus itu harus menjadi Yesus Kristus, Allah Bapa dari pribadi anak-anak kita. Harus seperti itu. Ya, sekali lagi saya berdoa, semoga kita tetap memegang iman ini. Oke, amin.